gitu. Jadi betul, setuju saya. Jadi maka Bang Cil, dengan bergantinya tahun ini sebenarnya itu dah harus pemahaman kita. Pemahaman kita bahwa umurku sudah semakin berkurang. Ingatkan apa kata Allah, wa kulli ummatin ajal. Setiap umat pasti punya ajal. Ajal itulah batas waktu kita. Perjanjian kita dengan Allah berapa umur kita. Kembali lagi bersama kami di Ini Dia Channel. Seperti biasa kami menghadirkan tamu lintas profesi, dan kali ini kami mengambil di lokasi objek wisata Rumah Kebun yang berada di Desa Batu Kacang, Kecamatan Sikep, Kabupaten Lingga. Dan kali ini kami kembali menghadirkan Ustadz kita nih, Rizky Sanjaya nih. Selamat sore nih Bapak Ustadz nih, apa kabar nih? Sore. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Memang untuk kita kali ini nih, ini untuk tahun baru nih hanya beberapa jam aja lagi nih Pak Ustadz. Ya, betul. Nih mungkin dari persiapan-persiapan mungkin yang dilakukan oleh Pak Ustadz nih pada nyambut tahun baru 2023 nih. Ya. Baik, Bang Acil dan kawan-kawan semua, pada kesempatan yang berbahagia ini ya, kita panjatkan puji dan syukur tentunya atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi ruang dan waktu buat kita untuk bisa santai seperti ini di alam yang terbuka, dengan suasana yang luar biasa indahnya lokasi rumah kebun ya. Ini mungkin sudah sekian kalinya. Nah, tapi suasana sekarang ini memang agak lain gitu ya. Kita bukan ingin pergantian tahun ini adalah satu momen dalam Islam itu sebenarnya, karena Islam itu telah memberi gambaran bahwa ada masa lalu, ada masa kini, dan ada masa yang akan datang, kan gitu kan. Yeah. Nah, jadi mungkin ada sebagian orang mungkin dengan tahun baru ini mungkin agak risih gitu ya berpikir. Tapi bagi kita yang memahami sebenarnya begini, konsepnya adalah supaya kita paham bahwa kita hari ini berada di tahun ini dan dia akan meninggalkan masa yang lalu gitu, dan akan berhadapan masa yang akan datang. Nah, bagi orang yang paham kehidupan dunia ini, maka rangkaian tahun ini nggak bisa dipisah nih Bang Akil ya. Masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang itu tidak boleh dipisah. Karena kesuksesan kita pada masa yang akan datang sangat tergantung sekali pada perencanaan masa kini dan sekarang. Tapi ingat, masa kini ini bisa terencana dengan baik apabila kita selalu menginterpretasi masa yang lalu. Nah, berhubungan dengan bergantinya tahun ya, mungkin ada ekstrimnya bahasa bahwa kita memang nggak perlu merenungkan dan memeriahkan. Saya setuju pemahaman seperti itu, nah Bang Acil ya. Karena pemahaman yang seperti itu kita setujunya dari mana? Setujunya dengan bergantian tahun itu orang lupa dengan diri dan sendiri, lupa dengan kebesaran Allah gitu kan. Nah, ini yang tak boleh Bang Acil. Tapi kalau seandainya dengan bergantian tahun ini tapi kita mengintrospeksi diri kita karena kita ingin buat perencanaan Bang Acil. Membuat perencanaan apa yang harus kita buat. Karena kan Allah juga telah mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa la tansur nafsum ma qaddamat sigat, kata Allah. Wattaqullah. Dan Allah mengingatkan kepada kita, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tansur nafsum ma qaddamat sigat. Dalam hendak kita memperhatikan apa-apa yang harus kita perbuatkan untuk hari esok. Kapan kita bisa membuat hari esok tanpa kita membuat perencanaan pada hari ini dan selalu mengkoreksi masa yang lalu ya. Nah, jadi kita bagaimana menyikapi tahun ini, jangan operia lah. Saya setuju. Yang operia artinya kita terlalu lalai dengan kehidupan dunia, sehingga kita lupa dengan kehidupan akhirat dengan berpoya-poya. Tapi saya kira ini momen yang baik lah macam. Saya kira itu mungkin gambaran kita. Jadi dalam konteks dengan bergantinya tahun ini seharusnya ada muhasabah diri. Muhasabah diri itu mengintrospeksi diri. Iya kan? Menghitung-hitung apa yang telah dibuat pada masa yang lalu. Yang kata Bang Acil itu tinggal apa? Tinggal hitungan jam lagi. Hitungan jam ya. Nah, jadi nanti ada orang yang menyikapi dengan hitungan jam ini perencanaan untuk bermaksiat kepada Allah. Perencanaan untuk lupa dengan Allah. Tapi ada juga sekelompok manusia ya, yang dengan bergantian tahun yang hitungan jam ini
dia membuatkan persiapan untuk memperbaiki dirinya untuk lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Itu yang terdapat Makil. Saya kira itu. Jadi yang kata Pak Ustaz tadi ni, kalau kita dengan pergantian tahun ini, berarti kan kita juga harus mengintrospeksi diri sendiri. Ya. Ini kan berkaitan kalau dengan introspeksi diri ini, tentu kita kalau sudah menyangkut pada diri sendiri, bersangkut dengan usia ni. Ya. Nah, Betul. memang dari sebagian yang mungkin orang mengaplikasikan ini ya, bahwa usia ini kan bertambah ni Pak. Iya. Apakah ini kalau saya ini sebenarnya berkurang Pak? Betul. Jadi bukan bertambah ni. Iya, betul. Setuju. Karena kita kan memang betul kita tidak mengetahui kapan kita diambil, kapan kita kan. Cuma kan kita sudah mempunyai jatah pas ini. Kalau kita harus tahun sekian gini. Berarti kan berkurang ini Pak. Berkurang, betul. Betul. Jadi gini, betul. Setuju betul ni pendapat Bang. Jadi memang orang sering responnya ketika bicara umur itu bicara bergantinya hari, bergantinya bulan, bergantinya tahun, pasti umur aku sudah bertambah. Umur aku sudah 41 tahun. Pada prinsipnya udah umur kita sudah berkurang 41 tahun gitu kan. Macam saya misalnya sudah 53 tahun nih kan. Berarti dengan kita berganti tahun berarti kita sudah kurang 53 tahun. Kalau seandainya Allah menjatahkan kita misalnya 10 tahun 60 tahun, berarti tinggal 3 tahun lagi kan gitu kan. Karena banyak lagi, karena Allah ingatkan kata Allah wa kulli ummatin ajal. Setiap umat pasti punya ajal. Ajal itulah batas waktu kita. Perjanjian kita dengan Allah berapa umur kita gitu. Jadi betul, setuju saya. Jadi maka Bang Cil, dengan bergantinya tahun ini sebenarnya itu dah harus pemahaman kita. Pemahaman kita bahwa umurku sudah semakin berkurang. Jadi kita dengan berganti tahun ini sebenarnya Oke lah, saya setuju lah. Ada yang mengatakan mungkin ada yang ekstrimnya, tidak boleh kita memperingati, merayakan. Saya setuju aja. Kalau seandainya dia tidak mau memahami dirinya sudah berkurang 1 tahun, sudah berkurang berapa bulan umurnya. Jadi sekarang betul, saya setuju. Sebenarnya memang umur kita semakin berkurang. Bukan bertambah, ya kan? Berarti dengan umur kita sudah 50 tahun, sudah habis katakan bertambah nih, sudah habis 50 tahun, berarti kita introspeksi apa yang telah kita buat 50 tahun ini, iya kan? Apa yang kita buat? Ternyata yang terpenting kan perbuatan kita, apa yang telah kita lakukan, dan itu tadi yang kata Pak Ustaz tadi, pada tahun ini, hari ini, yang juga akan datang. Tentu banyak hal, dan juga menyangkut dengan masa depan ini, tentu keberhasilan dari yang hari ini. Sebab tidak akan ada hari esok kalau tak ada hari ini. Itu dia. Itu dia memang sangat luar biasa lah kalau kita tengok kan. Jadi yang perlu kita introspeksi diri kan, apa yang telah aku buat, apa yang telah aku lakukan. Jadi kadang-kadang kita berfikir bahwa hari ini, hari esok tu sama, dah beda Pak. Tak ada tadi bahkan mungkin orang anggap biasa-biasa saja gitu kan. Tapi bagi orang yang memahami konsep hidup itu, yang kata Allah tu fatazawadu fa inna sadi taqwa, berbekallah kamu. Karena sebaik bekal itu adalah takwa. Nah, kita nak berbekal tu tentu ada persiapan Bang. Ya kan? Kapan kita tu bisa mengukur kita sudah banyak bekal? Kalau tanpa kita mengevaluasi diri kita yang lalu gitu kan. Ya, itulah sesuatu manajemen hidup yang paling baik itu adalah itu tadi kata Bang, hari ini adalah hari kita mempersiapkan perencanaan gitu. Oke, setuju. Memang mulai Januari ini apa kita buat? Itu kan. Bukan Januari saja, bulan Muharram, bulan apa. Tapi ketika kita bicara umur, bicara hari, bicara prospek ke depan, kan? Hidup yang masa lalu, hidup masa kini, dan hidup masa yang akan datang. Kapan kita ingin meletak fondasi kita saat itu? Toh kita sadarnya di bulan Januari. Tidak. Dah banyak bulan sebelumnya. Ngapain harus kita tunggu bulan Muharram, bulan Februari kan? Kalau toh hari ini mungkin hati kita tersentuh di bulan Januari ini, malah planning hari ini. Boleh tanggal bergeser kita sudah buat perencanaan. Aku mau buat perencanaan, ternyata aku tahun lalu itu luar biasa.
Tahun lalu ternyata mungkin tahun lalu itu ibadah aku kurang berbakti kepada orang tua, aku banyak seketu dengan kawan-kawan. Evaluasi diri, buat perencanaan pada hari ini. Sudah itu apa? Action kita untuk persiapan untuk hari akan datang. udah selesai kita. Maka kita baru kita apa namanya? Indikator kata orang yang pintar-pintar itu gitu kan. Indikator apa planning apa yang kita buat. Kalau kita hidup ni memang sama je hari besok kita itu tak ada kemajuan. Kita. Tak ada kemajuan, Bang. Tak ada kemajuan. Ya, tak ada kemajuan yang buat kita bisa. Sekali itu yang perlu kita sikapi. Tapi saya setuju, Bang. Saya setuju ada yang katakan bahwa bulan tahun Masehi, tahun Hijrah gitu kan. Tahun Hijrah ada, tahun Masehi ada kita jangan ambil momen-momen untuk itu tapi kalau kita berhidup bermasyarakat ni bagaimana kita momen diri kita, keluarga kita pokoknya jangan oporia lah, yang penting bagaimana kita adakan perubahan diri dan keluarga kita gitu untuk lebih baik. Apapun bulan, semua bulan tu baik gitu kan, semua bulan tu baik, tapi ada momen yang terjadi pada lingkungan kita secara Indonesia seperti ini kan. Ada momen Januari, ada momen Muharram. Ya, saya kira tak salah kita mengambilkan diri untuk mengadakan perubahan untuk lebih baik. Saya kira itu memang. Karena apapun itu perubahan yang buat maupun tahun yang akan datang atau yang masih kini, yang telah lalu, yang kan sebenarnya kuncinya pada kita sendiri. Apa yang berbuat. Jadi keberhasilan itu bukan dari tahunnya, tapi dari kita sendiri. Matang kita menjanakan yang lalu, hari ini, yang akan datang juga akan matang dan akan bagus gitu kan. Sebab kalau kita mengacu pada Rasulullah sendiri, ini manusia sempurna ini. Kan? Beliau diangkat menjadi Rasul kan di umur 40. Jadi, tapi kalau kita membaca ataupun kita yang pernah kita pelajari, Rasulullah ni kan tidak dari umur 40 tahun ini aja baru bagusnya misalnya, baru baiknya. Sebelum dari 40 kan di usia 40 ini Rasulullah telah berbuat yang sangat luar biasa. Biasa. Betul kata Bang tu. Itulah menjadi sikap kita untuk siapa lagi nak kita contoh dalam kalau kita bicara tentang Islam contoh kita Nabi kita Rasulullah memang Rasul itu adalah suri teladan buat kita kan. Memang dia sebelum dia diangkat kenabian, tanda-tanda kenabian, tanda-tanda apa itu kebaikan itu sudah nampak melekat pada dia. Sudah melekat pada dia kan. Sehingga dia jadi contoh buat kita untuk mengarungi kehidupan kita ini saya kira itu mungkin jadi renungan buat kita lah Bang Sampai dia berkeluarga, sampai dia usia tertentu sampai 63 tahun dia wafat, itu jadi contoh teladan buat kita lah Kalau dari Pak Ustaz sendiri nih, dari usia yang sudah Rasulullah itu sendirilah dari sudah di 40 yang pernah terdengar cerita yang paling menarik mungkin dari Rasulullah, menarik sekali dari Rasulullah ni. Setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul ini kan di usia 40 ini. Apa ini kira-kira dari apa yang mungkin dapat disampaikan oleh Rasulullah itu sendiri yang kita dapat kita dengar, cerita yang kita dengar kepada kita untuk mencontohkan kepada kita yang sekarang ini. Rasulullah itu Bang, dakwahnya itu akhlak yang paling penting. Akhlaknya luar biasa. Kalau kita menyikapi bagaimana konsep Rasulullah dakwah itu semua dari segi akhlak. Banyak orang yang tersentuh, banyak orang-orang yang memeluk Islam itu dari segi akhlak. Akhlak berperang, akhlak berdagang, akhlak dia berdakwah, akhlak dia sama, sehingga banyak orang tersentuh. Nah, contohnya salah satu contoh yang saya pernah cerita beberapa masa yang lalu bahwa Rasulullah itu dia itu bisa memberi orang itu masuk Islam. Ada satu ketika kisah di suatu daerah di pasar seperti ini ramai orang dan orang itu menghina Rasulullah. Menghina Rasulullah. Rasulullah itu
tukang sihir, Rasulullah itu bohong. Apa bukan Rasulullah? Nabi Muhammad itu bohong. Dia kan belum Islam nih. Iya, iya. Muhammad itu bohong, Muhammad itu tukang sihir, ya. Jangan kalian contoh lah. Itulah setiap hari dia beri makan. Ya, setiap hari. Singkat ceritanya dengan akhlak yang mulia itu Rasulullah wafat. Rasulullah wafat, dia datanglah Abu Bakar Siddiq, bapaknya Aisyah. Ya Aisyah, abah ni Kiki begitulah. Abah ni sudah berbuat banyak nih, sudah melakukan semua contoh-contoh suami Rasulullah sudah aku contohi. Kira-kira ada tidak pekerjaan Rasulullah atau ibadah Rasulullah yang boleh aku ikuti? Apa kata Aisyah? Ada ya abah gitu bapak tadi. Rasulullah sebelum dia meninggal, 2 tahun sebelum dia meninggal, 2 tahun bang, 2 tahun sebelum meninggal itu dia selalu pergi ke pasar memberi makan orang buta gitu ya. Orang buta Yahudi. Oh gitu, kalau gitu biarlah aku teruskan beri makan itu. Nah singkat ceritanya Abu Bakar pun pergilah ke pasar tempat keramaian, dia cari orang Yahudi buta yang itu. Ketika cari, dapatlah di pojok pasar itu. Ternyata dia bukan pedagang, dia bukan jual baju, dia bukan jual buah-buahan. Dia cuma sekedar berdiri di pojok pasar itu sedang mengejek, memfitnah. Itulah yang membuat Abu Bakar itu menangis. Luar biasa. 2 tahun Rasulullah tak memperkenalkan diri dia Rasulullah tak marah, tetap dia memberi makan. Singkat ceritanya Abu Bakar pun beri makan. Sebab Muhammad itu gila suap, Muhammad itu sinting suap. Tiba-tiba orang Yahudi itu katakan, ini siapa ni? Akulah selama ni memberi kau makan. Tidak. Orang yang memberi makanku selama ini adalah orang yang baik, lembut. Makanan itu dia haluskan, disuamkan ke mulutku dengan lembut. Tapi kau kasar. Bertambah nangis Abu Bakar. Betul kata Abu Bakar, aku bukan orang yang memberi makan selama ini. Tapi aku adalah sahabatnya, Abu Bakar Siddiq. Orang yang telah memberi makan itu kata dia sudah lama meninggal. Wah itu dia nangis. Nangis mengada-ada. Dan ternyata siapa? Itulah Rasulullah. Itulah dengan begitulah Rasulullah 2 tahun tak dengar bang, kau masuk Islam lah, kau makanlah, kau salat lah. Tak ada. Dengan akhlak. Banyak cerita-cerita yang Rasulullah itu dengan akhlak. Jadi maka kematangan manusia itu pada usia 40 tahun. Kebijakan, bijak berpikir, berpijak, bertingkah laku itu pada usia 40 tahun. Apabila sudah di atas 40 tahun, umur 40 tahun tak berubah, itu kacau tu bang. Itu luar biasa. Itulah pacar. Tapi kalau sudah 40 tahun, dia sudah bisa berubah. Karena situlah kematangan, kedewasaan, maka Rasulullah itu diangkat pada usia kematangan 40 tahun. Segera itu. Ya. Jadi kalau ditarik kesimpulan di sini yang disampaikan Pak Ustadz ini kan memang selebihnya yang lain-lain itu memang akhlak yang paling utama. Ya. Karena kita lihat Rasulullah sendiri yang betul-betul dicemooh, dikata di depan dia sendiri tapi dia tidak pernah sekalipun memperkenalkan diri hingga akhir hayat dia kan. Jadi ini yang luar biasa. Memang untuk kalau kita melihat daripada akhlak ini Pak, pada zaman sekarang ini agak sedikit parah nih kita melihat. Tapi memang tidaklah akhlak itu tidak sedasarnya yang dulu sebenarnya kan. Cuma memang kalau rajin berjalan sering kita dapat melihat ini luar biasa. Jadi kalau dari Pak sendiri, Ustaz yang juga sering ke mana-mana ni, menciarkan agama ni, sampai di mana ni Pak melihat ni akhlak dari generasi sekarang? Memang setiap generasi itu ada bahasa itu memang kita lihat tidak separah lah yang dibandingkan zaman-zaman. Sebab itu semua nabi itu diturunkan di tanah Arab itu. Begitu kerasnya zaman jahiliyah itu. Jadi memang, tapi mungkin zaman jahiliyah kemarin itu konsepnya lain tapi juga sekarang pun apa sama lah ya kan? Hampir sama dengan konsep macam mana perzinahan, mabuk-mabukan itu sudah ada zaman-zaman dulu kan. Jadi bagaimana sikap hari ini, akhlak kita memang betul bang, memang sudah
sudah semakin menurun lah ya. Memang perlu kita tingkatkan balik lagi bagaimana mungkin ini tanggung jawab kita semua nih bang, bagaimana menyikapi akhlak generasi muda ini untuk lebih baik lagi ya. Karena memang estafet negeri ini, estafet dunia ini, bumi ini akan langgeng, itu tergantung bagaimana kita mengkonsepkan generasi-generasi itu. Yang saya bilang kemarin tuh, dengan momen kita bergantinya tahun ini seharusnya jadi momen buat kita menginterpretasi diri, keluarga kita hari ini, keturunan kita hari ini, ya, bagaimana akhlaknya lebih baik. Karena memang banyak orang tersentuh dengan akhlak. Orang yang berilmu bang, tapi tak punya akhlak akan tertinggal. Akan tertinggal dan mungkin ilmunya tidak akan dipakai untuk perubahan diri, perubahan bumi, perubahan orang lain. Gitu. Tapi mungkin ada orang yang satu ayat, satu ilmu dia dapat, lalu itu dipraktekkan dengan akhlak yang mulia sehingga dia nyampaikan tersentuh hati orang untuk bisa berubah. Nah, ini jadi catatan buat kita untuk lebih baik. Nah, jadi memang kalau bicara akhlak, tapi kan bagusnya akhlak dan ilmu itu memang seganding, itu lebih mantap. Itu dimiliki oleh Rasulullah. Rasulullah itu punya akhlak yang sempurna dan ilmunya bukan kaleng-kaleng, ilmunya itu memang dapatnya dari Allah langsung dari Allah. Jadi kalau para sahabat ini kan ditransfer oleh Rasulullah. Gitu kan. Kalau Rasulullah itu memang ilmunya disampaikan langsung ya. Itulah dalam kitab Al-Quran itu difirman, disampaikan dari para malaikat ya. Ya, saya kira itu. Jadi yang seperti Pak Ustaz cakap tadi, zaman sekarang yang dengan adanya kita perzinahan, perjudian maupun mabuk, ini kan sebenarnya yang seperti Pak Ustaz kata, ini bukan yang sekarang nih. Jadi yang sebelum itu kan sudah dulu mereka buat gitu. Jadi memang mungkin lebih dasar daripada yang dilakukan oleh umat yang sekarang gitu. Karena seperti sekarang kita juga sibuk dengan LGBT, ya. Ini kan sebenarnya juga sudah ada di zaman kenabian ya. Jadi yang kata Pak Ustaz tadi, berbaliknya kan kepada introspeksi diri ni. Sebab sampai sejauh mana ni introspeksi diri ni yang kita dapat sampaikan pada diri sendiri. Jadi kalau untuk pandangan dari Pak Ustaz sendiri, itu tadi yang saya kalau generasi yang sekarang ini kan kita bukan mengatakan mereka tidak baik, tidak bagus, tidak cuma kan mereka perlu membentengi diri mereka sendiri dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Jadi menghindarkan segala hal yang negatif itu. Itu yang saya sampaikan. Sampai di mana untuk kita memberi pemahaman kepada generasi yang sekarang ini, Pak Ustaz. Jadi zaman dulu dan zaman sekarang ya, bukan generasi, bukan Islam yang mengikuti kehidupan ini, tapi memang inilah harus mengikuti Islam. Islam tu prinsipal dia bergerak sesuai dengan kehidupan alam gitu, kehidupan masa, kehidupan sekarang ini. Mungkin kenakalan kita zaman dulu ya tidak ada internet, kan gitu kan. Sekarang sudah ada internet gitu kan. Jadi kalau kita bicara Islam, mungkin seolah-olah Islam itu sudah ketinggalan zaman ya. Tapi justru tidak. Islam itu berkembang dengan sesuai dengan keadaan alam hari ini. Maka kalau seandainya hari ini tantangan kita adalah berhadapan dengan generasi muda kita yang notabene mungkin kenakalannya itu sudah dengan sistem teknologi yang canggih gitu kan. Maka ini yang pertama yang harus kita lakukan adalah pengawasan terhadap orang tua yang sangat tinggi hari ini. Satu, yang kedua memang bagaimana kita mengarahkan orang tua ini, mengarahkan lingkungan, mengarahkan bagaimana anak-anak ini generasi muda ini memang harus itu tadi meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah ya. Bagaimana berani tak orang tua, bukan harus berani, wajib orang tua harus berani mengingatkan anaknya solat yang sampai tinggal kan gitu kan. Karena solat inilah ada bahasa solat itu tanha anil munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi sebenarnya Islam itu, saya katakan Islam itu bukan ketinggalan zaman, tapi Islam dalam rangka untuk
menjaga generasi itu tetap dalam konsisten sebagai apa kata Allah, telah kuciptakan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi, kan itu. Macam mana kita nak menjadi khalifah, nak menjadi pemimpin di dunia ini sampai akhir zaman? Macam mana? Maka sudah konsepnya sudah diajar Allah. Maka taat kepada Allah. Orang itu harus bertakwa kepada Allah. Syarat orang itu bertakwa kepada Allah yaitu taat. Taat itu salah satu pekerjaan taat itu adalah mengerjakan perintah Allah. Perintah Allah yang macam mana? Solat yang sampai tinggal. Jadi saya kira lain dan tak bukan bang, bagaimana konsep kita untuk menjaga kondisi ini tetap normal, pemuda kita tetap dalam keadaan semangat normal, maka salatnya tinggal. Coba lihat, salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salat itu dalam rangka untuk mengingatkan Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni li zikri aqimus shalah, kata Allah. Allah ingatkan, ada Tuhan selain Allah. Tak ada Tuhan selain Allah, kata. Aku ini adalah Allah, kata Allah. Tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Maka sembahlah aku, kata Allah. Bagaimana cara menyembah aku? Yaitu dengan cara aqimus shalah. Untuk apa salat? Dizikri, untuk mengingat Allah. Jadi maka solat, kalau kita sudah tahu solat, dipastikan penanaman tauhid kita yang harus sama, bang. Jadi memang tauhid sudah paham ini, baru kita bergerak di bidang cara beribadah kepada Allah. Itu solat itu sampai tinggal. Bukti orang itu pemahaman tauhid yang tinggi, tentu dia melaksanakan ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah yang paling sempurna itu, yang paling jitu itu solat yang sampai tinggal. Kalau generasi kita semua sudah solat, bang, insya-Allah cakap baik semuanya, Pak. Maka kita hari ini bagaimana membangun generasi kita untuk situ. Maka orang tua, lingkungan, prostitusi itu kan hilang. Jadi dah, bang. Tak ada lagi orang minuman keras, betul tak, bang? Mengapa ada orang menjual minuman keras? Kerana ada pembeli. Kalau pembelinya sudah paham yang saya ceritakan tadi itu. Ini tutup nih, Pak. Tutup. Ya kan? Jadi hari ini kadang-kadang orang sibuk berfikir macam mana kita nak roboh rumah ini kerana ada prostitusi, macam mana roboh. Tapi ada satu salah konsep kita dakwah, konsep pencegahan ini. Bagaimana hari ini para dai, hari ini para orang tua, lingkungan, aparatur negara, pemerintah hari ini memikirkan tingkat saja ibadah, tingkat saja solat. Kalau sudah ramai orang berjemaah di masjid, bang, sudah pemuda sudah tegak solat semua, dipastikan tak ada lagi orang minum. Tapi kalau minum kopi boleh, bang. Itu aja, Bang. Berat kita, bang. Kita nak mencegah kemungkaran itu. Berat. Tapi kalau konsep yang kita sudah jalan, tak payah. Hilang sendiri dia. Ya kan? Hilang sendiri. Yang kata abang sebut tadi, LGBT, apa semua itu. Kenapa mereka? Nah, ini momen tepat buat kita hari ini. Momen tepat hari ini seharusnya. Para da'i dan kita semua pada tepat hari ini untuk memikirkan itu. Perubahan untuk akhlak ini. Jadi peran juga seperti yang Pak Ustaz cakap tadi kan. Peran itu kan tidak hanya pada konsep itu pada diri remaja-remaja kita sekarang aja. Jadi peran orang tua, peran da'i, peran apa semuanya. Semua harus ikut serta. Maka kan tugas kita berat ni. Ya kan? Ya. Turut para da'i. Alhamdulillah hari ini, kawan-kawan FES hari ini. Kawan-kawan apa namanya, kelompok apa namanya, dia apa, ini dia ni salah satunya kan. Salah satunya memberikan nuansa baru, cara apa, karena remaja sekarang sudah canggih menggunakan teknologi. Sekarang ni para dai yang selalu bercakap-cakap je, yang tak culun dengan elektronik, ini ketinggalan, tak sampai masuk informasi ni. Tapi kan ini dia sudah memberi ruang. Nanti kan dia bisa lihat ni. Mana tahu buka-buka dia terbuka dengan acara ini dia kan. Kan ini salah satu contoh. Jadi semua lingkungan, sistem harus dibangun. Semua harus dibangun tu, Jadi konsepnya adalah bagaimana kita mengajar mereka mentauhidkan Allah. Sudah tu solat sampai tinggal, berbakti pada orang tua, selesai. Tak ada lagi tu, bang. Kerana ini kan secara otomatis ni, Pak. Saya bilang cakap yang saya khabar otomatis ini, kerana seperti yang kita tahu, solat ini kan tiang agama. Jadi apabila solat ini didirikan, secara otomatis akhlak yang Pak sebutkan tadi akan terbangun dengan baik, Pak. Betul. Sangat baik. Mungkin ada yang mungkin perlu disampaikan kepada remaja yang sekarang ni oleh Pak Ustaz ni.
Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini adalah momen yang paling baik, ya. Momen paling baik kita. Saya bukan mengajak merayakan, bukan mengajak euforia dengan bergantinya tahun 2022 berganti 2023. Tidak, Bang Acil. Tapi ada satu momen yang baik untuk kita mengintrospeksi diri, ya, untuk berubah lebih baik. Jadi maka generasi muda kita hari ini harus mikirkan. Generasi kita muda hari ini harus mikirkan umur yang telah diberikan oleh Allah itu, ya. Karena Rasulullah pernah menyampaikan 14 abad yang silam. Apa kata Rasulullah? Maka ada 4 nanti di padang mahsyar itu dia tidak akan bergerak. Kakinya tidak akan bergerak. Artinya dia tidak akan dihisap oleh Allah. Tidak dipanggil oleh Allah. Artinya kaki ini tidak bisa melangkah di padang mahsyar. Di saat itu matahari sedang di atas kepala, ya, panas, ada yang tenggelam dengan keringat sendiri. Dia tidak akan dipanggil oleh Allah. Tidak akan dihisap oleh Allah. Tidak dipanggil. Ada 4. Salah satunya adalah muda, usia mudamu kau habiskan untuk apa? Pertama, umur kita habiskan untuk apa? Usia mudamu digunakan untuk apa? Hartamu kau dapat dari mana, kau belanja untuk apa? Kan? Jadi ini menjadi catatan-catatan kita buat hari ini. Yang keempat, ilmu yang kau dapat sudah kau amalkan tidak? Kita usah bahas ini. Cuba kita ingat nih, usia muda. Ini karena Abang Acil tadi bertanya tentang usia muda, maka nanti kita dipertanggungjawabkan, ditanya oleh Allah. Sejauh mana usia mudamu kau habiskan? Maka dengan berganti tahun ini, jangan euforia, jangan terlalu bergembira, tapi bagaimana mempersiapkan diri. Wala tansur nafsu maka damat sigat, memperhatikan koreksi kita masa yang lalu, kita persiapkan pada masa hari ini para pemuda, dan kita coba untuk membuat planning pada masa yang akan datang. Saya kira ini yang perlu kita pahami, insyaAllah, dengan berganti tahun ini, insyaAllah. Baiklah, untuk para yang selalu bersama kami di Ini Dia Channel, kami rasa untuk bincang-bincang kami, bual-bual kami pada hari ini, hanya sampai hari ini yang mengambil lokasi rumah kebun di Objek Wisata Rumah Kebun ini, kami harap apa yang kami dapat kami sampaikan hari ini juga menjadi suatu makna, suatu berkah, dan dapat dijalankan oleh kita bersama. Menjelang akhir tahun ini, selalu memberi introspeksi diri agar menjadi untuk apa hal-hal yang terbaik untuk di tahun akan datang. Harapan kami semua tetap bersama kami, dan kami selalu menghadirkan dengan tamu seperti yang kami sampaikan, bahwa tamu-tamu lintas profesi yang selalu hadir. Dan untuk semuanya, selamat sore. Bye.